suka memberi apa suka diberi? Suka memberi apa suka diberi? Itu tolong. Perasaan sampean sebentar lagi kan sampean dapat parsel. Wih sini opo iso opo. Soalnya aku ndelok ning WA iki ngono kuwi unine ngene lho. Sampean teko iki mungkin juga kebayangnya ke sana juga. Wah ini enggak bagian enggak mangkat enggak diterne ini. Kira-kira berarti kita itu masih tingkatan orang yang seneng diberi. Wis mbuti aku apa ora wis pokoke aku ngomong koyo ngono wis. Nek gak trimo ya boleh tambah dhewe. Ini jiwa kita masih ada di situ. Gitu. Padahal Ramadan ini kan macam-macam. Banyak orang yang mengatakan Ramadan ini bulan rahmah, bulan barokah, bulan maghfirah, bulan Lailatul Qadar, bulan zakatul fitri. Karena tidak ada yang semua itu di luar Ramadan. Yang paling hebat lagi apa? Syahrul Quran. Ini bulan Ramadan. Ini bulan tidak pernah dimiliki oleh orang Islam dan orang Islam sebelum kita semua. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu yang punya hanya kita sebagai umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Syahrul Quran. Sementara kita khatam berapa juz? Yang jadi pertanyaan itu. Bu Rika, dapat berapa juz Bu Rika? 21. Alhamdulillah. Padahal ini belum hari yang ke-21. Ibit itu berapa bit? Gak darus malah gue. Ya, malah juz 32 ini ya. Ini Syahrul Quran. Tidak ada yang punya bulan seperti kita umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Inilah yang namanya kehebatan yang tidak didapat oleh umat-umat lain. Dan di bulan Ramadan tidak kalah pentingnya. Nanti sebentar lagi tanggal ganjil 10 yang akhir akan ada juga yang namanya Lailatul Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu ada berapa tahun bulan ini? Ya, ayo cepat kembali hitung-hitung 83. Sama ngitung apa? Wis apa? Wis apa iya. Berarti bulan ini orang ngapal ya. 83 tahun itu satu malam. Mari kita cari. Kita masih ada kesempatan. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar ibadah satu sholawat itu sama dengan sampai bersolawat 83 tahun. Itu hebatnya apa? Bulan Ramadan. Ampun disiak-siak nih bener. Monggo bareng-bareng. Sampai mau minta apa? Dan sangkarmu di Lailatul Qadar insya Allah akan terlaksana. Semuanya golek bojo, ya pokoknya jaluk muga-muga nang itu bojo. Trek kepengin nang kuwi. Golek wangel pon. Engko Lailatul Qadar jaluk, aja turu. Jaluk. Pintu itu akan dibuka oleh Allah. Bukan hanya pintu rumah, pintu langit, pintu surga dibuka oleh Allah. Mulai dari saat ini. Karena pintu langit sudah terbuka dari awal Ramadan. Sudah dibuka.
Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ini Ramadan. Maka mari kita mengingat kembali apa yang ada di Ramadan. Yang selama ini kadang-kadang kita itu kurang yakin atau memang tidak yakin adanya itu. Kita kembali melihat kepada sesuatu yang memang ini aneh. Memang ini aneh. Dan kebanyakan ulama ini setuju kalau Lailatul Qadar itu jangan hanya diraih ketika hari-hari yang ditentukan oleh Allah. Maksudnya apa? Ya harus ada persiapan sebelumnya. Persiapan sebelumnya. Banyak ulama yang mengatakan persiapan mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan dari awal Ramadan, bahkan dimulai 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Mulai dari bulan apa? Sebelum bulan Ramadan 2 bulan. Bulan Rajab. Makanya 3 bulan berturut-turut itu dimuliakan oleh Allah. Rajab, Ruwah, Isra. Ini Pak. Ya setidaknya kalau kita itu tidak bisa memulai dari bulan sebelumnya, bulan puasa kita jaga yang sebaik-baiknya. Karena menjaga puasa ini kan wajib bagi kita. Kalau kita ingin diterima puasa kita. Lek orang kepengin diterima, ya wis sing penting ora mangan, ora ngombe. Kan enek wong sing poso niku mung tujuane apa? Sing penting gak mangan, gak ngombe, gak membatalkan yang membatalkan puasa, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Itu sudah namanya puasa. Tapi yang kita raih bukan hanya sahnya puasa, tapi pahalanya puasa dan berkahnya puasa. Lain dulu Pak. Sama dong itu nanti. Gue jangan ngomong. Ngomong. Dah gue. Ya anda sih ngomong ini ya. Nanti gak ke rumah oleh aku. Iringannya pansel. Kak wis iki. Lho, kok bukan ini kene kok wis suwe, urung magrib urung rampung iki. Akhirnya Pak Bambang. Ya. Pak Bambang setuju. Jadi gini ya, Lailatul Qadar itu sulit dicari. Akan tetapi orang yang mencari itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nilainya tinggi. Kalau kita tidak diberi Lailatul Qadar dan yang sebayanya di dalam pahala-pahala yang selalu dilipat gandakan oleh Allah, tak cukup Kang yo amalmu tinggi mlebu swarga. Tak cukup. Nah, ini hitung-hitungan Mas. Hitungan nih, Mbak Buleni, seorang hitungan. Sampai kalau bikin rumah ukuran 6 kali 9, itu batanya dapat habis berapa Buleni? Masalahnya tukang botol deh, dekoni. Berapa ribu Bu? Sekitar 10.000 ya. Kurang ditambahi sebenarnya. Itu ukuran 6 kali 9. Rumah yang sempit sekali selonjor saja susah. RSSSS. Rumah sangat sempit sekali, selonjor saja susah. Karena apa? Rumah yang ukuran 6 kali 9 itu sudah ada bapaknya, sudah ada mamanya, sudah ada anaknya 3.
gitu, yang digendong 1 berarti 4, yang di perut 1 berarti 5. Itu merasa sempit rumah seperti itu. Itu belum kalau mertuanya ikut, karena sudah tua, waduh susah. Bayangkan saja kalau rumah 6 kali 9, saya pernah mengalami seperti itu. Wis omahe cilik, gitu gede, terobosan tikus karo kucing, gitu moro tuwa melok, wong tuwa melok, wah wis susah ra karuan. Gitu. Ger buka seran duwe napa niku gulung. Pusing enggak kira-kira? Pusing. Lah kalau kita ingin membangun rumah surga yang nantinya akan kita huni selama-lamanya di sana, seandainya ukuran 5 kali 9 yang menghabiskan data 10.000, di surga itu tidak ada yang namanya botol bolong. Kuleni gak payu botol sama botol itu ana. Botol ini ku emas. Lek botol emas satu bata itu 1 kilo, berarti emas 1 kilo harganya berapa emas 1 kilo? Ayo hitungan meneh Kuleni, di sapa ora kowe? Yang 1 gramnya 900 kali 1 kilo gitu, per gramnya kali 1 kilo kali 10.000 biji botol itu. Wis regane piro? Itu yang akan kita bangun di sana nanti. Kita di dunia ini akan membangun rumah yang tipenya kecil seperti itu, membutuhkan biaya yang sangat banyak. Cukupkah amal kita untuk beli surga? Sak rumah-rumahnya. Serobong lanang sak bidodari. Itu ora kira-kira amale sampeyan. Ming koyo ngono kuwi lho. Bulan puasa ora katam Quran. Cukup enggak kira-kira? Tak cukup Kang. Enggak cukup. Gitu ku boto sitok ibu gua. Nah, kita sebagai umat Muhammad ini kalau tidak dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, yang sehari-harinya pahala kita setiap 1 akan lipat ganda 10 sampai 700. Selebihnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Selebihnya 700. Kita tidak tahu berapa banyak yang akan diberikan kepada kita oleh Allah. Berarti melihat kebaikan amal kita. Yang lipat ganda 700 itu baik. Tapi ada yang lebih baik daripada yang baik. Nah itu yang masuk di kategori wallahu yudha'ifu liman yasha. Arpe dilipat gandakan 700, 900, 1000 atau 5000 itu terserah Allah. Tapi Allah melihat kebaikan amal kita. Allah melihat kebaikan ibadah kita. Allah melihat kebaikan sedekah kita. Melihat kebaikan puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hebatnya. Allah akan memberikan sesuatu yang kita tidak pernah melihat sesuatu itu. Allah akan memberikan sesuatu yang kita tidak pernah melihat sesuatu itu. Ini karena kita tergolong umat Muhammad. Ada Al-Quran, ada pelipat gandaan, apalagi ada Lailatul Qadar. Monggo sareng-sareng. Tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, 27, 29. Allah tidak menentukan tanggal berapa yang akan dituruni Lailatul Qadar. Tapi banyak ulama yang memprediksi dengan ilmu mukasyafahnya, mereka berani mengatakan kalau
Lailatul Qadar ketika awal Ramadan itu diawali dari hari Kamis misalnya, kemarin hari Selasa ya. Ini pasti nanti akan jatuh di tanggal likuran yang kedua atau yang ketiga. Itu banyak ulama asaf yang memberikan pernyataan, berani memberikan pernyataan seperti itu. Karena apa? Karena mereka sudah bolak-balik mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara hitungan yang sama. Lalu awake dhewe ora apa ya, sementing tanggal likuran diibadahi sing apik, di samping itu di luar likuran juga apik. Karena apik itu harus didorong dengan yang apik. Nggak bisa dong ujuk-ujuk Lailatul Qadar diberikan sampean sementara sebelumnya sampean itu tidak ada upaya mendapatkannya. Enggak mungkin. Ya dah. Ku ngarep itu ku motor wing golek kreditan. Dadak golek utangan. Dadak golek jalukan. Dadak golek gratisan. Betul enggak? Orang kok mau ujuk-ujuk Lailatul Qadar itu harganya itu mahal. Orang kok ujuk-ujuk aku menghilang. Nggak bisa seperti itu. Harus ada persiapan terlebih dulu. Makanya persiapan, gitu, mulai dari Ramadan, mulai dari saat ini banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Ada sedikit contoh fakta pada waktu itu. Ada seorang santri mondok. Gobloki ora karu-karuan. Istimewanya santri goblok itu rata-rata taat, rata-rata manut. Itu rata-rata istimewanya ya. Karena santri saking gobloknya itu pun ngaji uang ini rakal diwarai gurune uang ini rakalan. Pokoknya jengkel lah gurune murid kaya ngono. Termasuk sampeyan iki mulai murid goblok pegel mboten. Goblok ngantukan bisa, bek pentol mateni. Itu rata-rata guru seperti itu. Ya. Ngono kuwi sumber wis dadi guru sing ngantukan kuwi lho. Kuwi ya pegel karo murid sing ngantuk. Ora kilingan zaman dhewe biyen zaman ngaji ki ngantukan. Tak kilingan lho suwe. Iso enjoy saja deh. Yang mulai murid sing ngantuk yo nemen kaya dhewe biyen diseneni ora kilingan ya. Itulah istimewanya anak santri yang gobloknya pokoknya nemen gitu. Tapi dia diomongi karo kiyaine niku manut. Ada suatu malam likuran, termasuk selikur, telulikur, selawe dan seterusnya. Gitu. Si santri itu wiridan. Zaman biyen kan pondok niku rata-rata kan pakai gede, ora koyo saiki tembok api-api gitu. Dek tur di panggung, gitu. Panggungnya yo pring. Semalaman santri itu wiridan. Titik oleh kancane, nyapu kang wiridan. Golek Lailatul Qadar. Wiridan meneh. Gara takoni golek Lailatul Qadar. Kanca sing sengit kali santri niku. Golek pisang sak cengkeh. Pisang mentah. Sak cengkeh. Pasti wiridan asik wiridan gitu. Cah goblok ya wiridane sembusak uling-uline gitu. Wandane munggah ning panggung ning dhuwur dicebloki karo godang tak cengkeh ya. Menurut santri sing wiridan niku kok pengen golek Lailatul Qadar. Inilah Lailatul Qadar. Dan sak cengkeh kudu pangan, sak cengkeh-cengkehane tanpa dibuang. Karena menganggap itu adalah Lailatul Qadar. Keyakinannya sangat tajam, sangat besar. Pokoknya ini Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kok dan secengkeh. Masuk akal enggak kira-kira?
Kalau kita pikir juga masuk akal. Rupa-rupanya ulama-ulama itu banyak yang menerangkan bahwa bentuknya Lailatul Qadar itu tidak sama. Tidak sama. Menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Kadang bentuknya berupa mimpi. Mimpi dikasih makanan oleh seorang yang alim, misalnya seorang kiai. Itu juga bisa. Bentuknya Lailatul Qadar itu berubah seperti itu. Akhirnya apa santri itu? Diguyu karo kancane. Wah, itu Lailatul Qadar bisa teng-teng. Lah pisang ceblok teko dhuwur, gak ngerti. Apa sing nyebloki? Dibake kancane dhewe sing drengki. Gitu. Bisa yang seperti itu kita wajib meyakini. Karena apa? Setelah santri mendapatkan seperti itu, walaupun dari temannya sendiri, mungkin Allah meletakkan Lailatul Qadar itu di dalam pisang. Anak yang gobloknya bukan main itu langsung jadi alim. Gurunya pada heran semua. Iso bocah iki gobloke koyo ngono saiki dadi pinter. Iya diwarai ngaji ora iso-iso saiki kabeh dadi lancar. Ini berkah Lailatul Qadar. Udah pantas kalau Allah bersabda khairum min alfi syahr. Belajar hanya satu kalimat tapi dilipat gandakan seperti 83 tahun. Mesti ngalim lah. Ayo sapa wong sakmene sing pernah belajar sampai 20 tahun. Pak Komsin 20 tahun zaman mondok. Pak Tamsis kan 20 tahun. Rene. Sapa sing dol Pak Wan? Sampeyan saiki njik mondok. Mulai serabi baru gak mondok nih sampeyan. 20 tahun iki berat. Lek wong biyen nggih kiai-kiai biyen niku kula niku 20 tahun kurang saiki. Hitungane mangkat sampai mulih tapi mondoke ya ora eneng. Setahun balik ora. Lah ning pondoke nyambi turu nyambi dolan. Turune pirang jam. Dolane pirang jam. Ini hebatnya Lailatul Qadar, maka seketika itu orang akan berubah. Gitu. Kalau orang itu yang dicari ilmu akan dikasih ilmu. Kalau orang itu yang dicari harta mungkin akan dikasih harta oleh Allah. Dan semua akan menjadikan berkah. Yakinlah ini adalah Al-Quran. Khairum min alfi syahr. Monggo kita banyak berdoa. Syahrul barokah, Syahrul maghfirah, dan ada lagi yang namanya Syahrul itqu minan nar. Bulan yang dimana bulan ini adalah pembebasan dari siksa neraka. Yang senang datangnya Ramadan ini bukan hanya orang hidup, Pak Bu. Yang senang datangnya Ramadan ini bukan hanya orang yang hidup seperti kita. Orang yang mati itu senang. Bukan yang hanya di surga, yang di neraka itu senang. Karena apa? Orang-orang yang ada di neraka dintasne kali Allah, orang disiksa selama bulan Ramadan. Heran oleh nyiksa. Mengapa? Malaikat sibuk menulisi amal ibadahnya orang-orang yang sedang beribadah di bulan Ramadan. Orang kok bernyiksa itu. Heran ya. Karena malaikat juga ingin menghormati Ramadan. Sama
seperti malaikat itu menghormati Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Yang sedang sujud, malaikat sedang sujud, Nabi sedang lewat, yang sedang sujud mereka pada duduk menghormati Nabi Muhammad. Malaikat yang lagi rukuk, dia berdiri, tidak rukuk lagi, menghormati Nabi Muhammad ketika Nabi telah lewat. Maka rukuk itu ada berdirinya, sujud itu ada duduknya. Duduk di antara dua sujud itu karena malaikat sedang menghormati ketika Nabi Isra Mi'raj. Sama dengan malaikat, nyapa malaikat enggak nulisi amale wong-wong sing jahat ora niksa ahli neraka, menghormati datangnya Ramadan. Jelas ya. Karena menghormati Ramadan, wis ora usah disiksa lah, engko nek bar Ramadan. Antemane meneh di neraka. Maka namanya bulan Idkun Minanna. Bulan di mana orang-orang ahli neraka itu dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di luar Ramadan tidak pernah ada seperti ini. Kecuali ada bantuan atau yang namanya syafaat dari keluarga-keluarganya, termasuk anak-anak. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mari kita merenung dan merenung lagi. Di Ramadan itu luar biasa. Di samping turunnya Al-Quran, turunnya Lailatul Qadar, masih ada satu PR buat kita. Apa itu? Yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu boleh diberikan oleh muzaki, orang yang zakat, kepada muzakka, orang yang diberi zakat, mulai dari awal Ramadan sebagai takjil. Takjil iki ngeloloni cara wong Jawa. Itu boleh. Akan tetapi kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini dimulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Perhatikan ya. Terbenamnya matahari ghurubu syamsi fi akhiri Ramadan sampai pada khotib naik ke mimbar di dalam kegiatan sholat hari raya. Itu kewajibannya. Yang paling bagus lagi itu setelah subuh hari raya. Itu paling bagus, paling afdol. Subuh hari raya mengeluarkan zakat sebelum berangkat ke masjid menunaikan sholat Id. Itu paling bagus. Akan tetapi waktu itu sulit bagi kita. Sulit kan? Mosok arepe mangkat sholat riyo zakat fitrah. Sing arepe dikei juga kadang-kadang repot, sing arepe ngei juga repot, apalagi dibentuk panitia, sangat-sangat repot. Maka takjil itu boleh diawali dari awal Ramadan. Akan tetapi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang-orang yang hidup di waktu di mana orang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Berarti min guru bisamsi, mulai dari terbenamnya matahari sampai khotib naik mimbar. Kalau orang hidup pada masa itu wajib zakat. Contohnya gini, kalau sampean itu punya anak, punya bayi,
lahirnya habis maghrib malam riyoyo, ini wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wajib fitrah. Akan tetapi orang yang mati sebelum guru bisamsi akhir Ramadan berasar mati, tidak wajib zakat fitrah. Tidak wajib zakat fitrah. Tapi zakat juga boleh. Karena apa? Karena ada keistimewaan sendiri yang namanya zakat. Saumu Ramadhana mu'allaqun baina sama' wal ardi wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Alhamdulillah, gak kroso nggih. Gak kroso adzan. Niki wis maghrib. Mudah-mudahan datangnya maghrib membawa keberkahan sendiri bagi kita semua. Karena ada dua kebungahan, dua farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Semoga berbuka kita saat ini menandakan kesenangan yang satu di dunia dan kesenangan satu yang akan kita raih ketika kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Moga bareng-bareng. Itu nanti. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu zahabat dhama'u wabtallatil uruku watabatal ajru insyaallah. Monggo terus enak apa-apa nih anu pisan. Sekian, kalau ada kekurangan